Halo, saya Aris. Dalam video tutorial kali ini, saya akan membahas bagaimana kita bisa menyalin sebuah tabel data pada Excel dengan menggunakan bantuan fungsi choose dan formula array. Untuk fungsi choose dan formula array ini sudah pernah saya bahas secara detail pada video-video tutorial sebelumnya. Nah, kenapa kita harus menyalin data dengan menggunakan bantuan choose dan formula array? Sebetulnya kan kalau menyalin data itu mudah ya. Kita tinggal memilih saja tabel datanya, copy, kemudian kita paste ke lokasi lainnya sesuai kebutuhan. Cara ini yang biasa kita lakukan. Namun kekurangan dari cara ini adalah ketika sumber datanya ada modifikasi atau perubahan atau update, misalkan Jan ini saya ganti dengan X, maka data hasil penyalinannya tidak akan ikut berubah. Jadi mau nggak mau, kalau ada modifikasi, update, atau perubahan data, kita harus melakukan copy paste ulang. Nah, dengan adanya fungsi choose dan bantuan formula array, maka hasil penyalinannya akan ikut terupdate ketika sumber datanya berubah. Bagaimana caranya? Kita langsung coba saja. Ini saya unduh dulu agar kembali ke semula. Nah, cara yang pertama, karena kita menggunakan formula array, maka kita harus tahu dulu range sumber datanya ini. Range-nya ini ada 3 kolom, dan ke bawahnya ini ada 7 baris ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka untuk menuliskan formulanya, kita harus memilih dulu lokasinya yang sesuai dengan sumber datanya. Karena sumber datanya ada 3 kolom dan 7 baris, maka kita pun harus memilih dulu di lokasi tempat kita mau menyimpan data ini. Sebagai contoh, saya akan taruh di sebelahnya saja ini. Jadi ini saya pilih dulu 3 kolom, kemudian kita pilih 7 baris ke bawah. Nah, dalam kondisi terpilih seperti inilah, baru kita menuliskan formulanya. Sama dengan kita ketikkan choose, kurung buka, kita tahu bahwa choose ini argumen yang pertama di sini adalah menentukan urutan data yang mau kita ambil. Di sini kita mau mengambil 3 buah data. Ini data yang pertama, ini data yang kedua, dan ini range data yang ketiga. Kita butuh 3 data. Dan karena kita butuhnya dalam bentuk range, maka di bagian argumen indeks 6 ini kita tuliskan dalam bentuk array juga, yang artinya harus kita apit dengan kurung kurawal seperti ini. Maka saya ketikkan kurung kurawal buka, kita mau ambil tiga-tiganya, berarti saya ketikkan 1, artinya data yang pertama, koma, kemudian 2, koma, dan 3. Kurung kurawal tutup, dan koma masuk ke argumen yang berikutnya. Sekali lagi, argumen yang pertama ini menentukan urutan data yang mau kita ambil, yaitu kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Kenapa diapit dengan kurung kurawal? Karena kita menuliskannya dalam bentuk array. Kita lanjutkan. Nah, argumen berikutnya dari fungsi choose, seperti kita ketahui, adalah pemilihan datanya. Nah, data di sini kan ada 3, yaitu B2 sampai B8, kemudian C2 sampai C8, dan D2 sampai dengan ke D8. Tinggal kita masukkan satu persatu ke dalam argumen berikutnya. Jadi saya ambil range yang pertama dulu, kemudian koma, berikutnya masuk ke range yang kedua, koma lagi, dan masuk ke range yang ketiga. Kalau ada lagi ya tinggal dilanjutkan ya. Karena cuma 3, jadi kita tutup saja dengan kurung. Nah, hati-hati karena ini adalah formula array, maka kita tidak bisa mengeksekusinya dengan menggunakan tombol enter. Tapi kita harus menggunakan tombol CSE atau Control, Shift, dan Enter. Jadi saya tahan tombol Control, kemudian Shift, lalu Enter. Perhatikan hasilnya, data sudah disalin ke range F2 sampai dengan ke H8. Nah, apa perbedaannya dengan copy paste biasa? Kalau kita perhatikan, misalkan saja data di bulan Januari ini. Ini saya ganti dengan X, lalu saya enter,
Dan hasilnya penyalinan datanya juga ikut berubah mengikuti sumber datanya. Mungkin saya coba ganti lagi, misalkan angka 17 ini saya ganti dengan katakanlah 1000. Saya enter, dan perhatikan hasil penyalinannya juga akan ikut berubah. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang berikutnya, kalau kita klik di salah satu sel di dalam range hasil penyalinan data ini tidak menunjukkan isi dari selnya, tapi kalau kita perhatikan isinya tetap berupa formula array. Karena ini memang bagian dari formula array. Dan keuntungan dari formula array adalah kita tidak bisa menghapus salah satu data di dalamnya. Jadi kalau misal saya klik di sini, lalu kemudian saya klik tombol delete, nah perhatikan hasilnya di sini, muncul pesan peringatan bahwa kita tidak dapat merubah sebagian dari array. Saya coba di sini, klik tombol delete pada keyboard, hasilnya tetap sama. Kita tidak dapat merubah sebagian dari array. Yang artinya, hasil penyalinan data ini tentu saja relatif lebih aman, karena untuk mencegah terhapus secara tidak sengaja. Ya kalau kita memang mau hapus keseluruhan baru bisa. Jadi ini kita blok seperti ini. Kemudian baru kita tekan tombol delete pada keyboard. Nah demikian untuk contoh pemanfaatan fungsi choose dan formula array untuk menyalin data. Apakah harus ketiga-tiganya kita ambil? Tentu saja tidak. Ini saya undo dulu sebentar agar kembali ke data semula ya. Nah, misalkan saja data yang mau kita ambil ini hanya data bulan dan data quantity. Bagaimana cara menyalin datanya? Dengan menggunakan choose dan formula array. Caranya tetap sama. Perhatikan bahwa range yang mau kita ambil di sini hanya ada 2 range. Berarti nanti urutan posisi datanya juga hanya 2. Langsung kita coba saja. Datanya ini ada 2 kolom dan 7 baris. Sama dengan sebelumnya, misalkan saya mau taruh di sebelah sini. Artinya sebelum menuliskan formula, ini kita blok dulu 2 kolom dan 7 baris. Langsung kita ketikkan sama dengan choose, kurung buka, kita gunakan lagi array, karena hanya ada 2 range data yang mau kita ambil, berarti kita ketikkan saja 1,2. Kalau sebelumnya kan 3, karena ada 3 range data. Sekarang karena hanya ada 2, berarti kita pilih sampai 2 saja. Kurung kurawal tutup, selesai untuk array-nya. Koma, argumen berikutnya kita pilih range data mana yang mau kita ambil. Misalkan kita ambil ini yang pertama, koma, kemudian range yang berikutnya misalkan yang quantity ini. Kurung tutup, sama dengan sebelumnya, jangan lupa selalu eksekusi dengan Ctrl, Shift, dan Enter. Saya langsung tekan Ctrl, Shift, dan Enter. Perhatikan hasilnya, kita sudah bisa menyalin data, tapi hanya untuk 2 kolom data saja, yaitu data bulan dan data quantity. Dan tentu saja sama juga dengan sebelumnya ketika terjadi perubahan data pada sumber datanya. Misal yang 2 ini saya ganti dengan 999 seperti ini. Kita lihat apakah hasil penyalinannya ikut berubah. Saya enter dan ikut berubah juga. Nah, kemudian untuk lokasi penyimpanan hasilnya, apakah harus di sheet yang sama? Tentu saja tidak, karena kita pun tetap bisa menyimpannya di lokasi yang berbeda, misalnya pada sheet yang berlainan. Kita coba saja, saya undo dulu, biar kembali ke data semula. Sama dengan sebelumnya, misalkan saya mau taruh di sheet 2 ini. Saya akan taruh mulai C2, misalkan, tetap sama penulisannya. Jadi saya pilih dulu 3 kolom, misal kita mau ambil semua ya. Kemudian ke bawahnya kita ambil 7 baris, seperti ini. Setelah terpilih, langsung kita ketikkan formulanya sama dengan choose, kurung buka, kita ketikkan urutan datanya dalam bentuk array 1,2,3 karena kita mau ambil ketiga range-nya ya.
kurung kurawal tutup, koma, lalu kita pilih range data yang mau kita salin. Ini yang pertama, koma, ini yang berikutnya, koma lagi, dan ini yang terakhir. Kurung tutup, jangan lupa Ctrl, Shift, dan Enter. Ya, hasilnya sama dengan sebelumnya. Hanya saja sekarang lokasi penyimpanan hasilnya itu kita simpan di sheet yang berbeda. Kita coba untuk mengganti data pada sumber datanya. Mungkin yang Jan ini saya ganti jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Contoh saja ya. Yang ini ikut berubah. Kita lihat pada sheet 2 ini dan datanya ikut berubah juga. Nah, sampai sini mudah-mudahan rekan-rekan sudah bisa melihat apa kelebihan proses penyalinan data kalau kita menggunakan bantuan fungsi choose dan formula array. Demikian untuk video tutorial kali ini, mungkin cukup singkat, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya.